Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Ramzi Barok ingin mewawancarai salah satu teman saya yang punya bisnis atau salah satu owner dari Trifecta Cafe. Mohon maaf via Zoom karena ini dikarenakan pandemi dan mungkin ini salah satu cara untuk mengurangi angka menurun COVID-19 ini. Ya, langsung saja kepada teman saya sebentar lagi yang akan masuk. Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Abisaiba selaku pemilik usaha kedai kopi. Mungkin saya bisa sharing-sharing dengan Ramzi. Kenapa sih lu tuh milih usaha kafe dibandingkan usaha lain kan banyak ya selain usaha-usaha kafe? Awalnya sih nggak minat karena keseringan ngobrol banyak sama barista, ketemu ownernya suatu coffee shop. Ya mungkin gue belajar bisnis di situ. Jadi akhirnya ya udah nyemplung aja di bisnis kopi awalnya. Tapi sekarang ya udah gue geluti aja sendiri. Terus tuh lu usaha ini tuh sendiri atau emang sama teman-teman lu? Awalnya sih sendiri. Terus udah lama berhubung gue mau pindah, temen gue ada yang mau join. Akhirnya gue sekarang berdua. Dua kepala. Awalnya tuh di mana ya tempatnya? Atau emang di mana tempatnya sih? Awalnya tuh gue main di warehouse gitu, dalam perumahan. Oh, dari terpencil dulu ya? Ya betul. Agak menjorok ke dalam lah. Jarang dijangkauin untuk orang. Oh, nah itu untuk brandingnya gimana pas awal-awal berdiri itu? Mungkin karena gue brandingnya waktu itu adalah untuk lingkungan sekitar dulu, baru untuk mengenali ke banyak orang. Mungkin dari situ, karena gue berhubung masih awal, baru biar bisa, ya mungkin bisa dikenal lah banyak orang dulu, baru habis itu gue pindah ke tempat luar. Setelah ke tempat luar nih, apakah lebih banyak yang datang, yang beli gitu maksudnya, yang datang untuk buat Kalau perbandingannya sama yang pas awal dibangun? Perbandingannya emang cukup drastis ya. Mungkin bisa 180 derajat ketimbang gue untuk yang di awal buka tempat yang agak dalam, ketimbang untuk yang di sini baru itu 180 derajat menurut gue. 100 drastis banget berarti ya? Ya bisa dibilang seperti itu. Sejak kapan sih nih kafe lu tuh dibuat? Sejak kalau nggak salah 2019 Desember. Oh, sebelum pandemi berarti ya? Ya betul. Nah tuh pas sebelum pandemi di rumahan juga tuh? Ya ngerasa juga sih agak naik turun juga di pandemi. Pas pandemi berarti drop banget deh? Mungkin satu sisi karena gue untuk warehouse gitu ya. Jadi agak menguntungkan sedikit karena tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas di luar lain. Oh, oke. Terus boleh ceritain nggak sih awal bangun bisnis ini tuh kayak gimana? Awal bisnis ini itu, sorry tadi pertanyaan apa? Iya, boleh ceritain nggak sih awal bisnis lu kafe ini tuh kayak gimana? Merintis dari awal bangun jadi bisa kayak gini nih. Kalau untuk merintis mungkin relatif sih ya, orang ngerasainnya kayak gimana. Mungkin gue yang benar-benar dari bawah, nggak kenal kopi, terus kenal kopi, terus belajar ke marketing, segala macem. Akhirnya bisa lah membangun kedai. Gue berprinsip gini, kalau mendirikan suatu brand itu gampang, tapi
mempertahankannya yang susah. Dan lu sendiri nih, kan lu owner coffee shop nih. Kan banyak nih owner coffee shop yang nggak bisa bikin kopinya. Lu sendiri tuh bisa atau enggak? Kalau misalkan lu bisa, itu lu belajarnya awalnya gimana? Dulu awalnya itu gue belajar gini. Awalnya gue diajarin temen gue karena bermula dengan iseng sih sebenarnya. Oh. Iseng yang menjadi kebutuhan sekarang. Berarti dulu pas awal berdirinya kafe lu nih, lu tuh belum bisa bikin kopi nih? Belum, awalnya belum. Oh, belum. Terus lu kan kopi-kopi gitu kan banyak apa namanya? Banyak macam-macamnya tuh. Nah, lu tuh belajar gituannya tuh gimana tuh? Sebenarnya dari gue sih bermula dari kedai ke kedai sih, gue nyobain beberapa menu, banyak pilihan. Berarti lu survei? Ya, secara nggak langsung gue nyobain beberapa menu yang menurut gue agak enak sih untuk diminum orang, dan kebetulan menu gue tuh gue bikin sendiri. Nah, terus kalau misalkan untuk supply lu tuh dari mana ngambilnya tuh? Karena kebetulan, sekarang saat lagi pandemi kan siapa tahu lebih susah. Kebetulan temen gue ada yang punya supplier susu, biji kopi, ya mungkin itu mempermudah gue. Oh. Terus nih, lu selaku anak muda nih, sama sih, kita juga anak muda kan. Pengen yang banyak yang punya bisnis nih, tapi kebanyakan tuh cuman ngomong doang, kayak misalkan gue mau bikin ini, tapi kagak jadi. Nah, tuh ada pesan nggak atau tips and triknya biar saran gue sih jadi nih? Mungkin nih, ini asumsi gue aja. Ya. Anabel gue mungkin lu punya banyak skill, lu punya banyak jago dalam segala hal, tapi kalau niat lu nggak ada, mental lu nggak ada, ya mau sampai kapan juga nggak akan jalan. Pada intinya sih mental dulu sih, karena usaha apapun itu kan lu bakal ada namanya naik turun nih. Itu mungkin dari mental dulu sih untuk memulainya. Terus nih, apa yang lu udah persiapin ya? Gua hanya bukan berangan-angan sih, misal doang nih, misal. Semisal nih, usaha kafe lu apa ya, peminatnya sepi, menurun gitu, atau bangkrut. Nah, itu persiapan lu buat ke situ tuh apa? Gue mengantisipasi hal itu dengan cara ya gue mendirikan coffee shop, apa yang mau gue jual gitu. Mungkin kebanyakan kedai kopi atau coffee shop kan ada dua hal gitu. Pertama jual tempat, kedua jual rasa. Mungkin yang gue utamain sekarang ada kualitas. Mungkin akan lari ke rasa. Jadi orang pelanggan balik lagi itu karena rasa. Okay. Jadi gue mengantisipasi untuk terjadinya bangkrut atau nutup kedai atau sepi pelanggan. Terus nih, lu di situ yang di tempat yang baru nih, baru kan ya berarti ya, belum lama ya? Iya, baru 3 bulan di sini. Itu tempatnya udah punya lu sendiri atau lu ngontrak atau gimana? Apanya? Tempatnya, tempat usaha lu itu punya sendiri? Tempat gue nyewa. Terakhir nih, boleh pesan buat orang-orang yang mau terjun bisnis atau enggak, kan sekarang nih ya, orang bisa apa ya, bisa dapat duit dengan cara diem doang kan. Sekarang tuh banyak aplikasi yang namanya ya contohnya saham lah. Nah, itu pesan-pesan buat orang yang ingin memulai karirnya dari nol. Saran gue sih, saran gue aja nih ya. Ya.
matengin dulu apa yang mau lu jalanin, cari tahu ilmunya apa, cari strategi marketingnya seperti apa untuk hal yang mau lu jual. Contoh untuk F&B, itu market lu mau kemana, orang nongkrong, family, atau untuk orang-orang pekerja kayak seperti WFH. Terus setelah lu mempelajari hal itu, lu udah ngerti nih manajemennya, tinggal lu bergerak di bidang realisasinya aja. Lu mau di bidang kayak apa, lu mikirin konsepnya dulu, segala macem. Di saat lu udah siap semuanya, dan yang penting adalah lu punya plan A, plan B, plan C. Jadi suatu saat plan A lu gagal, plan B lu jalan, plan B gagal, plan C-nya ada gitu. Oke. Dan baik lagi, semua itu terjadi karena kemauan dan mental itu seseorang sendiri untuk mau berusaha. Karena banyak orang yang cuma pengen ngelihat, oh enaknya usaha kayak gini, gue pengen dah. Ya mungkin sedikit saran gue, jangan pernah melihat orang ketika udah di atas, nikmatin prosesnya sih. Nih, satu lagi nih terakhirnya. Ya boleh. Target lu tuh membuka coffee shop tuh buat kalangan apa? Kalau gue sendiri, gue membuka kedai itu, yang gue cari adalah remaja-remaja untuk nongkrong sih, ngobrol. Jadi punya waktu me time sama temen-temennya. Gue menyediakan lapangan tempat nongkrongnya mereka. Dan lu ini buka coffee shop itu izin ke orang tua atau emang lu bikin tiba-tiba baru ngasih tahu ke orang tua dan disupport atau gimana ya? Awalnya merancang sendiri aja sih gue, baru berjalan. Habis itu nyokap baru tahu, ya udah gitu. Jadi di saat gue udah mulai duluan, orang tua baru tahu. Oh, ya udah. Thank you nih. Yuk, sama-sama Randy. Sorry nih ganggu waktunya ya. Gak apa-apa. Ntar dah gue main ke kedai lu. Sip. Ya, thank you. Bi. Assalamualaikum. Salam.